Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadita dari Sekbid KDBI. Di sini kami akan menjelaskan tentang fiksi dan non-fiksi. Yang pertama adalah fiksi. Fiksi merupakan buku yang isinya imajinatif, khayal, tidak membutuhkan suatu penelitian yang lebih. Unsur buku fiksi. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok dalam sebuah cerita. Yang kedua adalah latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, tempat kejadian. Yang ketiga adalah tokoh. Tokoh adalah setiap individu yang ada di dalam cerita dengan karakternya masing-masing. Keempat adalah alur. Alur adalah rangkaian kejadian atau peristiwa membentuk jalan cerita. Yang kelima adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara menulis menyampaikan cerita kepada suatu pembaca. Yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada cerita. Salah satu contoh buku fiksi adalah novel Rindu. Rindu adalah novel yang menceritakan tentang sebuah perjalanan panjang jamaah haji Indonesia tahun 1938. Di zaman itu, naik haji adalah perjalanan berbulan-bulan penuh air mata, keharuan pun air mata keinsyafan. Jamaah yang berangkat membawa pertanyaan-pertanyaan masing-masing. Kelebihan dan kekurangan novel Rindu. Kelebihannya, buku ini memiliki amanat yang baik, tentunya sangat menyentuh hati. Kekurangan, masih ada beberapa typo dalam penulisan. Terdapat pengulangan kata berlebihan yang terkadang membuat para pembaca bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Wahyuni dari Sekbid KDBI akan menjelaskan tentang buku non-fiksi. Dalam pembuatan buku non-fiksi, harus ada pengamatan dan juga data, agar isi dalam buku non-fiksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Buku non-fiksi memiliki unsur-unsur. Unsur-unsur buku non-fiksi yaitu ada 6. 1. Judul, 2. Pengarang, 3. Penerbit, 4. Tebal halaman, 5. Isi buku, dan 6. Penutup. Yang ke-1, judul. Judul buku adalah nama buku yang merupakan kata-kata yang menggambarkan dari isi buku tersebut. Biasanya judul buku ini terdapat di cover buku. Untuk contoh judul buku non-fiksi, diharuskan menggunakan kata-kata yang efektif, singkat, padat, jelas, dan juga resmi. Yang kedua, pengarang. Apa yang dimaksud dengan pengarang? Pengarang adalah penulis atau seseorang yang menyusun kerangka karangan untuk tulisan buku tersebut. Yang ketiga, penerbit. Penerbit adalah perusahaan atau instansi yang menyiapkan buku mulai dari mengedit, layout, desain cover, dan lain sebagainya sampai buku tersebut dicetak dan siap untuk diedarkan. Yang keempat, tebal halaman atau jumlah bab. Tebal halaman dan jumlah bab ini terdapat dalam daftar isi buku. Yang kelima, isi buku. Isi buku adalah pembahasan dari tema buku tersebut. Yang keenam, penutup. Penutup adalah kesimpulan dari buku yang merupakan statement terakhir dari penulis atau bukunya. Biasanya, penutup terdapat di bagian akhir buku. Untuk contoh buku non-fiksi, yaitu rangkuman sederhana anatomi dan fisiologi. Buku ini menceritakan tentang pengantar anatomi dan cairan dari tubuh manusia. Untuk bab pertama dan kedua, buku ini menjelaskan tentang anatomi dan cairan. Untuk bagian ketiga sampai dengan 13, buku ini menjelaskan tentang sistem yang ada pada tubuh kita. Anatomi lebih dikenal sebagai ilmu urai tubuh manusia yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh manusia secara normal. Sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi atau kerja tubuh secara normal. Dalam buku anatomi dan fisiologi ini terdapat kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk kelebihannya, buku ini disertai gambar ilustrasi cukup mendetail yang mendukung dari materi buku tersebut. Yang kedua, dalam beberapa subjudul dilengkapi dengan petunjuk berupa penjelasan rinci dari materi yang diulas. Untuk kekurangan dari buku ini,
terdapat beberapa istilah dan keterangan atau penjelasan yang kurang mendetail, sehingga pembaca awam masih susah untuk memahami buku ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.